Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai reaksi-reaksi dari hidrokarbon. Ya, ini masih mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Ya, ada beberapa jenis reaksi dari hidrokarbon yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah jenis reaksinya adalah reaksi pembakaran atau namanya reaksi oksidasi ya. Ini adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon yang dalam hal ini ya alkana, alkena, dan alkuna dengan gas oksigen atau O2 di mana menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah jenis pembakaran sempurna ya. Untuk pembakaran tidak sempurna, hasilnya adalah karbon monoksida ya ditambah H2O. Kemudian untuk reaksi pembakaran atau oksidasi ini terjadi pada ketiga-tiganya ya. Alkana bisa, alkena, dan alkuna. Semua senyawa hidrokarbon itu bisa bereaksi dengan oksigen. Makanya sangat berbahaya untuk penyimpanan alkana dan alkena dan alkuna ya. Tidak boleh mereka merupakan zat-zat yang mudah terbakar ya. Jadi contohnya adalah bensin dan minyak tanah, lalu juga semua gas bumi ya, itu merupakan alkana, alkena, alkuna yang mudah terbakar ya. Contoh di sini adalah reaksi pembakaran dari butana ya. Butana adalah alkana C4H10 ditambah dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O, tinggal kita setarakan ditambahkan koefisien masing-masing ya. Kemudian pembakaran etena di sini adalah alkena, juga sama ya, ditambah oksigen hasilnya tetap CO2 dan H2O, tinggal disetarakan. Kemudian yang kedua adalah reaksi substitusi. Ya, di mana reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian antara satu atau lebih atom H dari alkana oleh atom lain. Jadi perhatikan ini hanya terjadi pada alkana ya, hanya terjadi pada gugus alkana. Di sini contohnya klorinasi metana ya, metana adalah CH4 bereaksi dengan Cl2 ya. Gas Cl2 hasilnya adalah 1 kloro metana ya. Di sini adalah 1 kloro metana atau juga kadang disebut metil klorida ya. Ini juga boleh metil klorida. Jadi tergantung kita lihat rantai utamanya yang mana ya. Kalau kita lihat rantai utamanya adalah si hidrokarbon, jadi Cl-nya sebagai cabang di nomor 1 klorometana. Tapi kalau kita lihat si kloridanya, Cl-nya itu sebagai rantai utama, maka sisanya CH3 itu dibilang metil dan Cl-nya dinamakan klorida ya. Hasilnya adalah HCl. Jadi di sini perhatikan ya, Cl yang di sini akan terputus lalu mengambil H yang di atas ya. Dia akan tukeran tempat ya, akan tukeran tempat untuk H yang mana sebenarnya untuk metana ini tidak ada perbedaan ya, karena semua sama saja mau di atas, kiri, kanan, bawah. Tapi untuk gugus yang lebih panjang, etana dan lain-lain ada aturannya ya. Biasanya dia tetap di ujung ya, tetap di ujung akan bersubstitusinya dengan CH dengan hidrogen yang di ujung ya. Kemudian yang ketiga adalah reaksi adisi ya. Ini adalah jenis reaksi untuk mengurangi ikatan rangkap ya, dari rangkap 3 menuju rangkap 2 atau rangkap 2 menuju rangkap tunggal menjadi rangkap tunggal ya. Hanya terjadi pada alkuna dan alkena ya. Perhatikan reaksi adisi tidak ada pada alkana ya. Di sini contohnya adalah hidrogenasi etena ya. Artinya etena bereaksi dengan gas hidrogen ya. Rangkap 2 di sini akan hilang menjadi tunggal ya, menjadi namanya tanah ya. Tidak ada rangkap 2-nya lagi. Hidrogennya masuk semua ke dalam rantai rangkap 2-nya ya. Kemudian 1 pentena bereaksi dengan gas HCl ya. Di sini juga diincar adalah rangkap 2-nya ya. Rangkap 2-nya akan hilang menjadi ikatan tunggal. Nah, ini adalah adisi Markovnikov ya. Perhatikan. Nah, H dan Cl itu ada aturannya ya. H ini akan masuk ke tempat C yang mengandung sudah lebih banyak atom H ya. Jadi masuk ke yang sebelah kiri, ke CH2. Sebelah kanan sini adalah CH dan di sini CH2. H-nya menambahkan ke atom karbon yang memiliki hidrogen lebih banyak ya. Cl-nya masuk ke CH ya. Jadi Cl-nya ini baru masuk ke CH. Akibatnya dia akan menghasilkan 2 kloro ya pentana ya. Jadi udah tunggal pentana ya. Untuk alkuna juga sama ya aturannya dengan alkena.
Cuman dia dari rangkap 3 berubahnya menjadi rangkap 2. Ya, kalau direaksikan lebih lanjut, alkuna akan berubah juga menjadi alkana. Yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Jadi dari tunggal menjadi rangkap 2. Rangkap 2 juga bisa menjadi rangkap 3. Akibatnya untuk reaksi eliminasi ini hanya terjadi pada alkana dan alkena. Tidak ada alkuna yang mengalami eliminasi ya. Karena alkuna itu adalah rangkap yang terbanyak dari hidrokarbon ya. Ada 3 ikatan rangkapnya, rangkap 3 ya. Contohnya di sini dehalogenasi ya. Dehalogenasi artinya penghilangan halogen. Halogen adalah fluorin, bromin, klorin sama iodin ya. FCl, Br sama I. Di sini contohnya adalah 1,2 dikloro ya. Propana bereaksi dengan logam Zn. Nah, di sini Cl-nya akan hilang ya, menjadi ikatan rangkap 2, di mana Cl-nya akan diikat oleh Zn menjadi propena. Dehidrogenasi artinya menghilangkan hidrogen. Di sini contohnya propana ya. Propana juga alkana akan berubah menjadi alkena ya. Dengan katalis Cr2O3 pada suhu tertentu, dia akan keluar hidrogennya ya, tidak perlu logam Zn seperti yang dehalogenasi ya. Kemudian reaksi yang kelima adalah reaksi perengkahan atau cracking. Ini adalah pemutusan rantai yang panjang pada alkana menjadi rantai yang lebih pendek ya pada alkana juga, atau menjadi ikatan tak jenuh atau melepaskan hidrogen. Ikatan tak jenuh ini adalah bisa berupa alkena ya, rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Tapi kalau dari alkana biasanya berubah menjadi alkena dulu. Kalau di cracking lebih lanjut baru mungkin akan berubah menjadi alkuna ya. Dibagi menjadi 2, yang pertama ada perengkahan termal ya. Perengkahan termal adalah memanaskan alkana tanpa udara pada suhu tinggi ya. Ini adalah untuk alkana yang sukunya rendah ya. Suku rendah maksudnya rantainya tidak terlalu panjang. Contohnya di sini etana ya, dipanaskan pada suhu yang tinggi tanpa udara menjadi etena ya. Ada hidrogen yang lepas di sini. Untuk yang kedua adalah perengkahan katalitik ya. Perengkahan katalitik ini pemanasan alkana pada udara, tanpa udara, dan katalis ya. Digunakan katalis campuran Al, aluminium, silikon, dan oksigen atau namanya zeolit ya. Untuk alkana yang rantainya panjang. Contohnya di sini adalah C10H22 berubah menjadi C5H10 dan C5H12 ya. Di sini ada alkena dan ada tetap alkananya pentana. Jadi secara umum ada 5 reaksi yang kalian harus ketahui dari hidrokarbon ya. Alkana, alkena, dan alkuna masing-masing punya ciri khasnya untuk setiap reaksi ya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama CH4 ditambah Br2. Kita harus analisa dulu. CH4 ini adalah alkana ya. Alkana jenis reaksinya apa saja ya. Dia tidak ada reaksi adisi ya, atau penghilangan ikatan rangkap ya. Pasti dia reaksinya antara oksidasi, eliminasi, kemudian pembakaran atau cracking ya. Di sini bukan jenis reaksi yang cracking, bukan jenis reaksi pembakaran karena ditambahnya Br2 ya. Di sini adalah jenis reaksi yang substitusi. Sehingga CH4-nya akan hilang 1 H-nya ya, mengikat Br, dan Br-nya juga akan mengikat H, ditambah H Br ya. Untuk reaksi yang nomor 2 ini adalah jenis alkena ya, etena ya. Etena kalian harus analisa dulu etena reaksinya apa saja. Kalau ditambah HCl ini udah pasti reaksi jenis adisi ya. Jadi ikatan rangkap 2 ini akan hilang oleh HCl ya, menjadi CH3 CH2 Cl ya. Ini namanya adalah 1 kloro etana ya, 1 kloroetana atau etil klorida boleh juga ya. Kemudian reaksi nomor 3 CH2 CH3 CH3 ini adalah propena ya, termasuk alkena lagi ditambah HBr ya. Ini adalah jenis reaksi biasanya kalau ada Cl2 Br2 ya, HCl HBr, ini adalah reaksi untuk adisi bagi alkena atau alkuna. Tapi kalau untuk alkana itu adalah reaksinya substitusi dari halogen ini ya. Nah, propena ini harus mengikuti adisi Markovnikov ya. H
H akan masuk ke tempat C yang punya H lebih banyak. Ya, Br-nya masuk ke CH. Jadi di sini akan menjadi CH3 ya. CH ada Br di bawah, kemudian CH3 ya. Jadi namanya adalah 2 bromo propana ya. 2 bromo propana. Kemudian yang keempat adalah reaksi pembakaran sempurna dari 1 butena ya. 1 butena itu adalah butena ya, C4H8 ya. Bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 plus H2O ya. Kita tinggal setarakan ya. C-nya ada 4, jadi harus kita kali 4. H-nya ada 8, di sini juga harus dikali 4. Sehingga O-nya harus dikali 6 ya, supaya sama kiri dan kanan. Ya, sudah selesai untuk reaksi pembakaran ini, sangat mudah sekali. Tinggal kita setarakan koefisien dari masing-masingnya. 1,2 dikloropentena ya, jadi harus kita gambarkan dulu 1,2 dikloropentena ditambah dengan logam Zn ya. 1,2 dikloropentena dengan logam Zn ya. Ini pentenanya kita anggap di nomor 1 saja ya. Jadi kita gambar di sini ada pentena dan ada kloro ya. 1,2 dikloropentena ya, CH2 dan CH3. Nah, kalau ditambah logam Zn, kalian harus ingat ya, Zn ini biasanya mengubah untuk reaksi yang eliminasi ya. Dia berubah ikatannya menjadi rangkapnya lebih banyak ya. Cl di sini akan terikat dengan Zn ya. Mereka akan terikat dengan Zn ya. Jadi rangkap 2-nya otomatis akan berubah menjadi rangkap 3 ya. Jadi di sini akan berubah menjadi pentuna ya. CH2 dan CH3 ya. Di sini akan berubah menjadi 1 pentuna ya. Lalu Zn-nya itu akan mengikat Cl ya, sejumlah 2. Ya, ini adalah contoh soal untuk jenis-jenis reaksi dari hidrokarbon.